Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan saya di sini dalam mata kuliah Advertising Management MRC 435 di sesi 5 dengan topik dampak ekonomi dan sosial pada periklanan. Nah, apa saja yang ingin kita bahas di sini? Kita lihat ya. Nah, kita sudah tahu di masa sekarang ini periklanan itu dilingkupi oleh suatu suasana yang sangat kental dengan teknologi. Tentu saja dengan berkembangnya teknologi terjadi perubahan-perubahan perilaku, termasuk perubahan sosial dan ekonomi. Cara orang bertransaksi misalnya sudah banyak menggunakan digital. Ini disebabkan karena finansial teknologi yang sangat mendukung. Kemudian cara orang berkomunikasi itu secara sosial juga mengalami perubahan, di mana seseorang yang berada dalam suatu kelompok bisa berbicara dengan banyak orang dengan kondisi yang sangat individual atau personal. Apakah itu di ruang pribadinya, apakah dalam kondisi berbaring, sedang duduk, sedang olahraga, dia bisa berkomunikasi dengan grupnya gitu, misalnya melalui WhatsApp grup atau melalui pertukaran audiovisual di Instagram ya. Nah, ini sangat memberikan impact yang berbeda dibanding 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Kita lihat di sini lingkungan ekonomi dan periklanan. Nah, kita lihat sebagai hal yang mempengaruhi pada periklanan ekonomi ini sangat menentukan ya. Jadi lingkungan periklanan yang termasuk di dalamnya lingkungan ekonomi ini sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi pengeluaran periklanan hari ini merupakan bagian signifikan dalam ekonomi suatu negara. Itulah sebabnya pemerintah kita membuka Kementerian Ekonomi Kreatif ya, antara lain karena adanya kegiatan periklanan yang notabene melibatkan kreativitas ya. Ketika ekonomi merebak, para konsumen dan bisnis memiliki uang dan cenderung untuk membeli. Jadi tingkat konsumsi semakin meningkat, semakin naik, walaupun daya beli itu naik turun. Ya, penjualan lebih tinggi menyulut para pengiklan untuk menaikkan anggaran iklan, dan pada gilirannya menggairahkan penjualan eceran dan industri maupun media. Jadi ketika pembelian atau konsumsi meningkat, maka pengeluaran untuk retail, untuk distribusi, untuk media itu juga meningkat. Yang sangat mencolok munculnya seperti marketplace ya, dan juga jasa ekspedisi pengantaran. Ini sangat mencolok sekali pertumbuhannya ya, karena dimungkinkan dengan teknologi digital itu tadi. Nah, itu tadi lingkungan ekonomi. Nah, sekarang lingkungan sosial. Kalau lingkungan sosial gimana? Ya, peran periklanan dalam masyarakat bersifat kontroversial dan sesekali menghasilkan upaya pengekangan atau pelarangan periklanan atau produk atau kelompok tertentu. Kontroversi sengit berlangsung menyangkut apakah periklanan tembakau atau alkohol sebaiknya dilarang. Ini ada dua produk ya yang memunculkan kontroversi, tembakau, alkohol. Putusan ini melibatkan pertimbangan ekonomi dan isu sosial yang sangat kompleks. Menurut saya satu lagi yang sekarang marak adalah finansial teknologi, munculnya Bitcoin atau kripto yang disalahgunakan. Ya, jadi di sini butuh kontrol sosial ataupun kontrol dari pemerintah, di mana kita sempat melihat adanya beberapa orang yang menyalahgunakan transaksi ya di bidang finansial ya, dengan transaksi biner ya, yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Di waktu yang lalu kita telah bicara tentang etika dan estetika ya, nanti dibuka lagi tuh file-file di sesi yang lalu ya, yang kita sudah bahas.
Nah, lingkungan ekonomi sudah, lingkungan sosial sudah, sekarang lingkungan teknologi. Perkembangan teknologi memberikan banyak peluang penting bagi para pengiklan. Nah, saya rasa mungkin bagian yang finansial teknologi itu masuknya ke sini ya. Tadi dampaknya itu sampai sosial tuh karena apa? Karena menimbulkan banyak percakapan atau pembicaraan di media sosial tentang penyelewengan biner ya, binary option itu dalam finansial. Tetapi itu juga dimungkinkan karena adanya kemajuan teknologi. Nah, peluang tuh banyak ya setelah ada perubahan teknologi, tetapi juga kita harus awas ya. Salah satu perkembangan teknologi adalah internet, di mana saat ini internet menjadi kekuatan yang tak terelakkan. Internet menjadi sebuah kenyataan yang tidak lagi dapat diabaikan oleh pengiklan dan pemasar. Nah, orang yang menerima informasi mengenai internet ini menjadi terbukanya komunikasi antar pribadi, antar person ya sebenarnya, walaupun belum tatap muka, tetapi pesan yang disampaikan antar personal itu menyebabkan adanya kontak ya antara dua orang, baik internet juga melalui media sosial. Itu kontak antara dua orang sebenarnya sudah terbuka walaupun bukan face to face. Ini sangat dimungkinkan karena cepatnya dan kemajuan teknologi yang dicapai dalam 1 atau 2 dekade belakangan ini. Nah, mengenai kewaspadaan yang harus dilakukan oleh setiap individu adalah perlunya literasi dan pembelajaran yang terus-menerus. Hal ini menyebabkan orang itu menjadi tidak mudah terpengaruh oleh tawaran-tawaran yang kurang bertanggung jawab. Nah, sebenarnya apa sih definisi periklanan? Kita balik lagi ya ke perkuliahan kita di awal-awal semester. Periklanan adalah komunikasi komersial dan non-personal tentang sebuah organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke satu halayak target melalui media yang bersifat massal. Medianya harus massal ya, dan pesan itu dibayar ya oleh sebuah organisasi. Jadi pesannya non-personal. Tentu saja karena pesan ini untuk massal ya, untuk orang banyak. Medianya juga massal, itu seperti televisi, radio, koran, majalah, direct mail, reklame luar ruang, ataupun kendaraan umum. Nah, kita lihat di sini periklanan itu klasifikasinya apa aja. Periklanan produk, periklanan eceran, periklanan korporasi. Nah, kalau periklanan produk ini kita sudah tahu yang diiklankan tuh produknya. Nah, kalau periklanan eceran ini biasanya retail. Boleh dibilang sebenarnya yang sekarang banyak yaitu e-commerce itu eceran ya, barangnya barang consumer goods, makanan, barang alat-alat rumah tangga, kebutuhan sayuran seperti misalnya dari Segari atau dari Tanihub, itu barang-barang produk-produk eceran atau yang bekerja sama dengan para retailer ya. Jadi pedagang-pedagang eceran di sekitar kita. Kemudian periklanan korporasi. Periklanan korporasi ini yang diiklankan adalah produk dari sebuah company, perusahaan. Jadi isinya bukan produk biasa, bukan produk consumer goods seperti itu, tetapi yang diiklankan adalah brand dari corporate itu. Lebih besarnya, lebih kepada seperti, kalau menurut saya ini seperti PR ya, seperti public relations, karena yang dijual lebih kepada image korporasi. Periklanan bisnis ke bisnis. Jadi kalau bisnis ke bisnis bukan antar orang ke orang, tapi antar perusahaan, antar produsen ke produsen, boleh dibilang seperti itu. Periklanan politik. Kalau periklanan politik biasanya partai politik atau tokoh politiknya dari partai tertentu. Periklanan direktori. Kita pernah punya di era 90-an atau 80-an, kita punya yang namanya Yellow Pages. Yellow Pages itu buku yang sangat tebal ya, bisa jadi 500 halaman tuh ya. Isinya adalah alamat-alamat. Ya, alamat, nama, kemudian nomor teleponnya ya, yang bisa kita cek jika kita ingin menghubungi alamat tersebut atau nomor telepon
kontak tersebut ya. Itu bentuknya buku dengan lembaran yang sangat tipis-tipis, kertasnya itu tipis-tipis, kemudian 500 halaman ya. Bukan 500 halaman, saya rasa 500 lembar ya, jadi 1000 halaman ya. Itu memang tebal sekali, tapi kalau di Tenteng itu ringan karena tipis-tipis, ini kertasnya itu gramasinya tipis banget. Kemudian periklanan respon langsung, direct mail advertising. Nah, direct mail advertising ini sebenarnya internet di zaman jadul ya. Jadi orang belum bisa berkomunikasi lewat electronic net, jadi surat yang dikirimkan ke rumah ya, antar dua pihak yang mengiklankan dan konsumennya. Jadi kalau mau membeli sesuatu, tinggal isi formulir di dalam surat itu, kemudian dikembalikan melalui pos. Nanti dikirimkan produk-produknya. Nah kalau sekarang kan tinggal buka search di website, kemudian cari alamat gitu kan, atau misalnya lewat internet itu tadi. Jadi sebenarnya bentuk internet di zaman dulu yang bentuknya masih kertas. Itu periklanan respon langsung. Kalau sekarang saya nggak bilang sekarang nggak ada periklanan respon langsung. Ini periklanan respon langsung ini adalah dari masa ke masa seperti itu. Jadi pertama tuh lewat direct mail, surat. Sekarang lewat internet ya, lewat direct email pribadi ya. Nah itu ada juga misalnya web ya, web yang kita lihat di search engine, kita langsung bisa dapat WA chatnya, bisa langsung klik, langsung respon. Nah itu namanya periklanan respon langsung. Atau memang sudah masuk ke WA kita karena kita mendaftarkan melalui nomor handphone kita ya. Nah ini yang biasanya banner-banner ad yang di web itu ya, banner-banner ad yang di web. Kemudian periklanan pelayanan masyarakat. Periklanan pelayanan masyarakat ini adalah iklan yang tidak berfokus menjual suatu produk, tetapi menjual ide. Menjual ide supaya konsumen itu atau khalayak itu setuju dengan ide itu, mendukung ide itu. Ya, juga bisa digunakan untuk advocacy, seperti change.org, ya, untuk merubah suatu situasi atau isu tertentu untuk mendapatkan dukungan. Ya, nah setiap dukungan, setiap suara itu ada nilai uangnya. Misalnya ingin mendukung dengan membayar 50.000 atau mendukung dengan membayar 30.000 atau menyebarkan dengan ke teman-teman yang lain. Nah ini periklanan layanan masyarakat. Jadi sekarang ini periklanan layanan masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya tidak berbayar ya. Ada juga yang menawarkan bayaran, tapi bukan harus, jadi sifatnya sukarela ya. Jadi periklanan layanan masyarakat itu sekarang berkembang seperti itu. Juga ada yang sifatnya donasi, seperti kitabisa.com ya. Jadi iklan ini menyebarkan suatu isu tentang keinginan membantu membuat sumber air bersih, membuat sumur, mendirikan rumah ibadah di daerah tertentu, itu bisa melalui situs yang sudah diatur ya. Misalnya tadi salah satunya situs kitabisa.com. Itu disebarkan melalui internet ke kita ya. Dan internet itu tuh nanti interconnected misalnya ke Instagram, ke internet kita, ke IWA kita ya. Langsung bisa jadi chat antar pribadi. Nah, selanjutnya periklanan advokasi ini sebenarnya menurut saya antara lain perkembangan dari periklanan layanan masyarakat. Nah, advokasi ini yang sifatnya lebih membela dan mendukung, itu seperti membantu seseorang atau menolong seseorang yang kesulitan. Antara layanan masyarakat dan advokasi ini mungkin bisa tumpang tindih, atau kalau advokasi itu lebih ke arah yang seperti tadi saya bilang donasi gitu ya, yang kita bisa ataupun misalnya menolong orang ya, menolong orang atau menolong pihak yang dirugikan, yang mungkin kalah secara hukum ya, dan tidak adil misalnya, ini ada pembelaan terhadap mereka. Sebagian dilakukan dengan membayar, tapi sebagian lagi tidak harus. Kalau periklanan layanan masyarakat ini sebetulnya di awalnya semuanya tidak berbayar ya.
Tapi karena ada pembelaan-pembelaan yang memerlukan jasa, misalnya pengadilan, hakim, ataupun advokasi terhadap orang-orang tertentu, maka ini bisa mengarah kepada periklanan yang berbayar. Jadi boleh dibilang dalam membela seseorang itu kan butuh dana juga. Itu masuknya menurut saya ke periklanan advocacy. Jika periklanan layanan masyarakat yang murni itu sebenarnya tidak berbayar. Misalnya hindari narkoba, gunakan masker gitu ya, itu nggak berbayar untuk bicara itu gitu ya. Untuk sekedar mengingatkan ataupun mengajak masyarakat untuk berbuat sesuatu, berubah pikiran. Nah, tapi di dalam prakteknya antara periklanan layanan masyarakat dan advocacy ini kalau menurut saya ada sedikit tumpang tindihnya, overlapnya ya gitu. Terutama yang pembelaan sifatnya itu masuknya ke advocacy. Ya, kalau yang mengarah kepada perubahan sikap semata itu periklanan layanan masyarakat.